Jadi halal itu artinya mungkin selama ini masih ada yang tertahan dalam hati kita, susah kita mau bicara, maka diharapkan setelah Syawal ini halal bihalal. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah mau menawar barang, susah mau bicara pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu Jambi, ambil barangnya kasih duit, halal halal halal, udah habislah halal. Artinya apa? Barang kamu nih saya ambil, uang saya kasih, habis ini halal halal. Sekarang saya tanya, selesai halal bihalal ini bagaimana Bapak Ibu? Halal? Apanya yang halal? Maksudnya hati kita sudah tak ada sangkutan-sangkutan lagi, insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di hari Jumat. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah ini banyak puasa sunat. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Al-Haris beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Hadir bersama kita Bapak Danrem ataupun yang mewakili, Bapak Kapolda ataupun yang mewakili, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Nanti kalau tak saya sapa satu-satu, ini momen halal bihalal, pulang menjadi ghibah namimah, maka itu jurus pamungkas. Kalau disebutkan, maka yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diminta oleh panitia tadi berdiri di atas karena sudah pas letak kameranya, tapi saya rasa-rasa tinggi kali, grogi nanti. Momen kita adalah halal bihalal. Halal itu artinya simpulan tali yang terbuka. Orang kalau lidahnya terikat, susah dia bercakap, payah dia bicara. Maka minta doa supaya lidah ini jangan sampai terikat, lepas bicaranya. Doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan, lepaskan ikatan dari lidahku. Itulah asal kata halal. Wahlul, lepaskan ikatan dari lidahku. Orang kalau ada ikatan-ikatan, simpul-simpul yang belum terbuka, susah dia bicara. Terikat lidah saya tadi Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah, saya bicara di Jambi ini tidak pernah lidah saya terikat, lepas. Kenapa? Karena orang Jambi yang mendengar pun hatinya terbuka, alhamdulillah. Jadi maknanya kita buat halal bihalal, yang selama ini kusut terikat menjadi terurai, yang selama ini beku menjadi mencair, yang selama ini patah menjadi tersambung, yang selama ini retak menjadi terekat kembali. Mudah-mudahan selesai halal bihalal ini yang kusut-kusut segera terurai insyaallah. Bagaimana kamu selama ini? Selama ini saya kusut, selama ini saya beku. Sesudah halal bihalal cair, alhamdulillah. Saya tidak mau selesai halal bihalal ini pas ditanya orang nanti pulang, bagaimana selesai halal bihalal? Yang kusut semakin kusut, yang beku semakin membatu, yang patah tidak tersambung. Tapi kan sudah sholat Idul Fitri Pak Ustadz, sholat Idul Fitrinya sudah, bertamunya sudah, ini hanya pelengkapnya saja. Saya di Mesir 4 tahun, dari tahun 98 sampai 2002 tidak ada halal bihalal. Di Maroko
dari tahun 2004 sampai 2006 tak ada halal bihalal. Di Sudan 2017 sampai 2019 tak ada halal bihalal. Di Malaysia tak ada halal bihalal. Kalau tak percaya tanya sama mahasiswa Malaysia, ada 60 orang belajar di Jambi. Ada tak halal bihalal di Malaysia? Tak ada. Halal bihalal ini cuman ada di Indonesia. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak paham. Halal bihalal. Nanti kalau ada orang Arab datang kemari, coba tanya dia, halal bihalal apa ini, kata dia. Dia pun bingung. Jadi halal itu artinya mungkin selama ini masih ada yang tertahan dalam hati kita, susah kita mau bicara. Maka diharapkan setelah Syawal ini halal bihalal. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah mau menawar barang, susah mau bicara pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu Jambi, ambil barangnya kasih duit, halal halal halal, udah habislah halal. Artinya apa? Barang kamu nih saya ambil, uang saya kasih, habis ini halal halal. Sekarang saya tanya, selesai halal bihalal ini bagaimana Bapak Ibu? Halal? Apanya yang halal? Maksudnya hati kita sudah tak ada sangkutan-sangkutan lagi, insya Allah. Amin. Kalau saya sebagai seorang kades, kepala desa, lurah, berarti saya ada sangkutan dengan rakyat saya. Saya datang satu-satu ke pintu rumahnya, daripada saya cari dia di padang mahsyar, lebih baik saya minta maaf di dunia. Kalau saya sebagai seorang bupati, wali kota, saya minta maaf keluarga saya. Sampai itu aja. Gubernur tak boleh sebut, ada orangnya. Jadi Pak Gubernur, beliau tahu daripada beliau datang satu-satu ke pintu rumah masyarakat, dibuat acara halal bihalal. Yang tak datang salah sendiri. Sehingga nanti kalau di akhirat ada sangkutan-sangkutan, ditanya malaikat, sudah minta maaf? Sudah. Kapan? Di masjid 1000 tiang. Kalau tak percaya datang ke Jambi, hitung sendiri. Walaupun saya tausiah di Masjid Agung Al-Falah, tapi ini direkam, nanti akan dibuat tulisan di masjid 1000 tiang. Nanti ada yang komen di YouTube itu, apa betul? Datang hitung sendiri. Ustaz Somad sudah ngitung, sampai sekarang belum lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kita ini yang berdosa kepada manusia, berdosa kepada Allah dengan sholat sunat taubat, insya Allah usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Mandi taubat. Macam mana mandi taubat itu Pak Ustaz? Mohon maaf, beribu maaf. Macam mandi wajib. Boleh di kamar mandi, boleh di sungai, bagus, apalagi sungai Batanghari. Kalau di tengah bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Habis mandi bersih semua, sholat sunat taubat. Ana dalilnya, ada hadisnya sahih. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap, salah cakap, salah perbuatan, summa yatatahhar, mandi. Tak bisa mandi, tak bisa mandi wudu, tak bisa wudu, tayamum, tak bisa tayamum, tayamumkan. Saudara kita yang sakit di ruang ICU di rumah sakit, tak bisa bertayamum, tayamumkan. Tak bisa ditayamumkan, berarti sudah mati, sembahyangkan. Sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosa-dosanya. Bagi yang belum pernah sholat sunat taubat, ulang dari sini nanti sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam, tidak ada larangan sama sekali. Tapi jangan kuat-kuat usollinya. Usolli sunnatat taubat. Jadi tanya kawan sebelah, apa dosa kau? Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, sependek-pendek istighfar, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, terpanjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang sekali Pak Ustaz, susah kami mengingatnya.
tulis aja di Google Sayyidul Istighfar enter, nanti nampak gambarnya, image, print, cetak, tempel di dekat kuali di dapur, tempel di pintu kulkas, baca pagi, petang, siang, sore, malam. Sudah 2 hari 2 malam tak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi, insya Allah TBC. Istighfar ini kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak amalan istighfar, janji Nabi 3, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diganti dengan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ditanya di mana negeri yang paling aman, saya rasa Jambi inilah yang paling aman. Kenapa? Masjid tak ada pintu, padahal tiangnya emas semua. Oh, tengok depan ini kuning, mimbar semua, bisa pula aman, luar biasa. Tak ada, saya tengok pengawal penjaga di depan, aman, tentram, damai. Mudah-mudahan dijadikan Allah ini Jambi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, damai, tentram sampai hari kiamat insyaallah. Selama masyarakatnya masih mau beristighfar, maka tidak akan turun azab Allah. Janji Allah dalam Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada pezina, mohon maaf, ada pecandu narkoba, kenapa azab tidak turun? Karena di Jambi masih banyak orang beristighfar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini banyak sekarang orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, macam ayam nampak padi, tak ada beristighfar lagi. Saya kalau selesai sholat subuh tadi, saya jadi imam di pesantren Darul Ihsan Muaro Jambi. Saya selesai sholat subuh tadi jadi imam, beristighfar. Saya baca istighfarnya kuat-kuat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa Ustaz istighfar kuat-kuat? Supaya makmum saya di belakang tahu apa yang saya baca. Karena makmum saya itu santri-santri. Kalau saya istighfarnya tak kuat, nanti selesai sholat santri itu bangun balik pulang ke rumah, ditanya sama emak ayahnya, kau tadi siapa yang sholat? Imamnya Ustaz Somad. Selesai sholat itu apa kata dia? Kami ini kan bukan santri Pak Ustaz, kami ini udah tahu semua bacaannya. Walaupun sudah tahu bacaannya, imam tetap mengingatkan makmum. Apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan sop. Ibu kan udah tahu sop mesti lurus, bapak juga udah tahu sop mesti lurus. Saya sepanjang pengalaman sholat di berbagai masjid di Nusantara ini, belum pernah lagi imam itu bilang, makmum tak perlu kuingatkan, kalian udah tahu semua kan? Tetap mereka ingatkan, luruskan shaf, rapatkan shaf. Kenapa diingatkan? Makmum itu kan sudah tahu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingat mengingatkan. Tausiah, alal bi'alal, Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, 1 Muharram, itu semua isinya adalah ingat mengingatkan. Karena kita ini manusia. Manusia itu diambil dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Orang yang lupa itu diingatkan. Kadang khotib mengingatkan pun jamaahnya lupa. Buktinya apa? Tidur dia di bawah. Khotibnya berapi-api, jamaahnya berair-air di bawah. Maka hidup ini kalau masih ada tablik akbar, masih ada habib, masih ada ustadz, masih ada ulama yang mengingatkan, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini tablik akbar halal bihalal bersama pemimpin-pemimpin di Provinsi Jambi. Rakyatnya ada, ulil amrinya ada, masyarakatnya ada.
insya Allah kalau kita hati terbuka dengan halal bihalal, dibukakan Allah lah keberkahan di provinsi Jambi ini insya Allah. Allah akan turunkan berkah, syaratnya 2, tak banyak-banyak. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Jambi ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Syaratnya cuma 2 saja. Pertama iman, yang kedua takwa. Beriman orang Jambi, bertakwa orang Jambi, turun barokah-barokah dari langit, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Sungainya mengeluarkan ikan-ikan, padi tumbuh terhampar dari langit, hujan turun, tanaman gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, insya Allah terjaga. Tapi kalau sudah tak ada iman, tak ada takwa, na'udzubillah, turunlah laknat Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini insya Allah. Datang orang menjumpai Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam, saya ini tak punya anak. Kata dia, apa amalannya? Banyak-banyak beristighfar. Tak lama datang lagi jamaah. Saya ini punya kebun, kebun saya kering karena hujan tak turun. Apa amalannya? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak beristighfar. Datang satu lagi, saya ini susah, rezeki saya tak lancar. Apa amalannya? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak beristighfar. Lama-lama muridnya yang ada duduk di situ heran, ini nampaknya ilmunya tak ada ini. Siapapun yang datang istighfar, minta anak istighfar, minta rezeki istighfar, minta hujan istighfar, minta kebun istighfar. Lama-lama mereka penasaran, Tuan Guru, kenapa setiap datang tamu bertanya minta amalan-amalannya istighfar? Karena Allah mengatakan 6 keutamaan istighfar. 1, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar kamu, Allah mengampunkan dosa kamu. Yursilis samaa alaikum midrara, diturunkannya hujan kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwalin, diberinya kamu harta. Wa banin, diberinya kamu anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun yang berbuah. Wa anhara, dan sungai yang mengalir. Itu semua 6 keutamaan karena istighfar. Ustaz Somad, saya ini belum punya anak Ustaz, banyak-banyak istighfar. Saya sudah beristighfar Pak Ustaz, tapi belum juga punya anak. Rupanya belum berbini. Oh, tak bisa. Jadi mesti ada juga sebab akibatnya. Ini tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nabi, berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi, demi Allah bersumpah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang tak berdosa, Nabi pemimpin para rasul, Nabi orang pertama masuk surga, Nabi pemberi syafaat, 100 kali istighfar. Ini kadang kita 3 kali, 1 napas, itu pun tak jelas lagi tak apa punya. Macam dapat bakwat panas. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang beristighfar, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Orang beristighfar, dia menganggap dirinya penghuni neraka, banyak salah, banyak dosa. Lebih baik merasa diri penghuni neraka daripada merasa penghuni surga, menganggap orang lain banyak silap dan salah. Saya merasa saya ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Bolak-balik datang ke Jambi, belum pernah datang minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka disediakan Pak Gubernur momen halal bihalal di Masjid Agung. Kesempatan saya minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. Daripada minta maaf di padang mahsyar,
berkumpul umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kemana kita mau mencari orang? Bermiliar-miliar manusia, dari mulai datuk nenek moyang kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat, mencari orang mau minta maaf. Salah. Berapa banyak jamaah yang tersinggung hatinya mendengar pengajian. Aku terus terang kalau mendengar ceramah Ustaz Somad itu sakit kali hatiku. Kenapa? Waktu dia bilang tentang narkoba, kebetulan aku pakai sabu-sabu. Semua orang mendengarkan ceramah Ustaz seakan-akan Ustaz itu menyindir dia, macam tahu aja Ustaz itu dosa aku. Semua orang tersinggung, tapi orang Jambi tak tersinggung. Buktinya apa? Bertahun-tahun, dari 2017 saya ke Jambi, 2023 sekarang, sudah 6 tahun bolak-balik, orang Jambi masih tetap ramai. Mereka mau berjumpa. Mana dia Ustadz yang menghabiskan paketku 2 giga itu? Penasaran betul aku menengok orangnya. Pas nampaknya tak sampai hatiku mau menuntut dia, ku maafkanlah dosanya. Kurus sekali Ustadz itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai halal bihalal ini, semua dosa kita kepada sesama manusia lepas insyaallah. Amin. Tapi ingat, yang saya maksud adalah dosa. Adapun hutang, maka dengar baik-baik. Suara mikrofon ini jelas? Suara saya jelas? Jangan nanti pulang dari sini ditatang kawan menagih hutang. Gimana hutangmu? Kata Ustaz Abdul Somad, halal sudah, halal. Yang terkait dengan rantang belum balik, waktu datang dapat bubur kacang hijau, balik kan? Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya Nabi berzikir berdoa selesai sholat, tapi hari itu Nabi langsung ke kamarnya. Sahabat heran, kenapa Nabi ini buru-buru ke kamar, berbisik? Kenapa Nabi? Rupanya ada barang amanah yang belum ditunaikan, diambil Nabi. Kata Nabi, selesai sholat aku langsung ingat ada amanah yang belum kuserahkan. Diserahkannya lah amanah itu. Ada orang tarawihnya full 30 malam, witirnya penuh 30 malam, iktikafnya penuh 10 malam, istighfarnya khatam Quran, menganggap sudah bersih. Tapi begitu di akhirat, hisabnya ternyata lama hisabnya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang dulu kita khatamkan di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Khatam Risalah Al-Qushairiyah. Kenapa hisabnya lama? Rupanya dia pulang undangan, tersangkut daging di giginya. Lupa tuan rumah menyediakan dongkrak. Tak sabar untuk sampai ke rumah, mengganggu terus daging di celah gigi. Diambilnya lah ujung tangkai dari pokok di depan rumah tetangga, dicongkelkannya. Alhamdulillah lepas. Rupanya gara-gara itulah hisabnya lama di akhirat. Saya waktu membaca itu terbayang saya, berapa pokok kayu yang udah saya cabut belum minta maaf lagi kepada orang. Tak selesai dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Kalau terkait dengan janji, terkait dengan amanah, maka dimintakan maaf ampunnya, diserahkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Seorang suami, dia punya amanah untuk menjaga istrinya, anak-anaknya. Alhamdulillah ibu-ibunya hadir semua, laki-laki, perempuan, tidak boleh bercampur aduk. Maka disediakan ada tembok di tengah. Bapak tak bisa menengok ibu, ibu pun tak bisa menengok bapak, tapi saya bisa menengok ibu. Ibu-ibu, saya ini sudah tua, umur sudah 46 tahun, mata sudah tak jelas lagi. Ini tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama semua ini. Jadi kalau saya memandang ke sana, jangan curiga. Tapi walaupun begitu, yang namanya manusia tidak lepas dari silap, salah dan dosa. Kullu bani Adam, semua anak cucu keturunan Adam khata'un, pelaku dosa semuanya. Dosa mata memandang, dosa telinga mendengar, dosa hidung mencium, dosa lidah bicara. Siapa yang paling banyak dosanya di antara kita yang ramai ini? Man kasura kalamuhu kasura saktu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Jadi di antara kita ini semua,
saya yang paling banyak dosanya. Nah, maka ini insya Allah tausiah ini tak lama-lama ini, karena saya dibisikkan tadi Ustadz Somad sampai jam 9.30 kita akan segera menuju Bulian. Lalu setelah itu nanti lanjut lagi tabligh akbar yang ketiga. Setelah itu besok 3 kali lagi. Habis itu hari Senin saya pulang ke Riau. Jadi saya ke Jambi ini setahun 2 kali, 6 bulan sekali datang. Sekali datang 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumat datang, Senin pulang. Tak boleh ditambah. Nanti kalau ditambah disangka orang udah buka cabang di Jambi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, meminta maaf kepada orang Jambi yang mengundang. Oh, kalau gubernur yang mengundang Ustadz Somad datang. Kalau pejabat yang mengundang Masjid Agung dia datang. Tapi kalau Masjid Surau Langgar Musola dia tak datang. Saya tak tahu. Saya kalau ke Jambi ini ke masjid, saya baru tahu bahwa ini dengan Pak Gubernur baru pagi ini. Jadi saya tidak menerima undangan. Oh, dengan Pak Gubernur datang, dengan Bupati datang, dengan RT tak usah datang. Saya tak tahu. Saya datang ke Jambi, saya tak tahu saya ceramah di mana. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah ceramah ke Jambi, lewat jalan, masuk hutan, keluar kebun sawit, belum juga sampai. Tertidur sekali, terjaga, belum juga sampai. Begitu sampai-sampainya musola kecil. Terkejut saya, musola kecil ini. Apalah kelebihan musola ini? Siapa yang mengundang kita ini? Ustadz Ican. Tiba-tiba keluar, inilah orang yang mengundang kita. Kapolsek. Bukan Kapolda, bukan Kapolres, bukan Kapolresta, yang paling rendah level kecamatan, Kapolsek. Apa cerita musola Pak Kapolsek ini? Banyak orang urusan ke kantor Polsek ini tak bisa sholat Pak Ustadz. Saya bernazar, kalau jadi aku membangun masjid ini, yang meresmikannya Ustadz Abdul Somad nanti. Datang saya ke situ, ini pakai uang negara Pak, pakai duit kami iuran Pak Ustadz. Kapolsek bisa membangun musola, apalagi Kapolres, Kapolda, Kapolri, orang-orang yang punya jabatan. Mumpung jabatan masih ada di tangan, tanda tangan masih ada, pistol besi masih ada, pakailah untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu bangga tak mendengar polisi membangun musola? Itulah maka bersemangat saya tausiah siang ini. Saya pernah juga ceramah di masjid. Selesai ceramah datanglah beberapa orang. Pak Ustadz, apa yang bisa kami bantu? Bapak masih kerja, sudah pensiun Pak Ustadz. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Tapi walaupun begitu, yang udah pensiun jangan tersinggung. Karena yang udah pensiun pun masih bisa berkontribusi dengan ide-idenya, pemikirannya, sampaikan pesan kebaikan. Tapi yang tanda tangannya masih laku, yang cakapnya masih didengar, yang jabatannya masih ada, menggelegar, orang takut, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Inilah guna tabligh akbar ini. Duduk kita bersama, saling ingat mengingatkan. Dulu waktu kau ada jabatan, kenapa tak kau bangun pesantren? Kenapa tak kau bangun Islamic Center? Kenapa tak kau bangun masjid? Kenapa tak kau bangun musola? Ustadz Somad tak pernah mengingatkan. Aku juga yang salah. Padahal ceramahnya sudah di mana-mana. Iya, tapi Ustadz tak datang ke tempat kami. Aku memang tak datang, tapi ceramahnya kan ada. Iya, tapi kami tak tahu channelnya. Tontonlah di channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama, kita akan terbujur kaku. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Betuah orang yang mewakafkan tanah Masjid Al-Falah, Masjid 1000 tiang, tak tahu saya siapa nama yang mewakafkan tanah, tapi pahala kita pagi ini mengalir ke makamnya. Orang yang sudah meninggal, pahala mengalir, kuburnya sejauh mata memandang, terang benderang pagi, petang, siang dan malam. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid insya Allah. Saya tidak mau ceramah datang dari airport
langsung jumpa Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota, ceramah, pulang. Datang ceramah, pulang. Datang ceramah, pulang. Saya tak mau begitu. Saya mau menginap 3 malam di Jambi. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam, jumpa masyarakat. Tapi saya tak mau tidur di hotel. Dulu kalau saya ke Jambi, saya menginap di hotel. Kenapa Ustaz tak mau di hotel? Pakai peci, pakai koko, pakai sorban, turun ke bawah, menengok orang pakai baju belum selesai dijahit. Saya sampaikan ke Ustaz Ican, Bang Ican, Ustaz Darizal Dahlan LC, kakak kelas saya di Mesir, kalau bisa nanti aku ke Jambi, jangan lagi aku tidur di hotel. Aku tahan, orang ini nanti tak tahan tengok aku. Aku mau tidurnya di pondok. Aku mau kita ada pesantren. Rupanya ucapan itu diperkenankan. Ada orang Jambi ini yang baik hati, dikasihnya tanah wakaf, bangun pesantren. Maka sejak beberapa tahun yang lalu sampai 2023 ini, kalau saya ke Jambi, mata saya aman, damai, tentram. Kalau di hotel banyak orang berdatangan mau salaman. Tapi sekarang tak ada. Kenapa? Dalam hutan kelapa sawit. Pesantren Darul Ihsan, Muaro Jambi. Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, tengok-tengok pesantren ini. Tanya berapa batu bata, kerikil. Kenapa mobil ini banyak kali lumpurnya? Karena beberapa lubang masih masuk ke paret, banjir kena hujan pula. Anak-anak di sana sudah mulai belajar. Dari mulai SMP ada bahasa Arab, bahasa Inggris, hafal Quran, baca kitab kuning. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan liberal, bukan Wahabi, bukan sekuler. Fikihnya bermazhab Syafi'i. Sanad kitabnya dari para kiai yang langsung murid-murid, dari Kiai Thaifur Mawardi, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan ini menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jambi, insyaallah. Ada kepuasan batin kalau saya datang ke Jambi. Puas batin tablik akbar karena orang ramai di tanah lapang. Bukan, saya tak begitu suka terlalu ramai. Habis selesai ceramah, sampahnya setinggi gunung. Tapi alhamdulillah, bolak-balik Abdul Somad datang, berdiri pesantren Darul Ihsan, ada anak-anak baca kitab, sehingga kalau saya mati menghadap Allah, kalau saya tua tak bisa lagi datang ke Jambi, anak-anak inilah yang akan mengajar, mengalir pahala amal jariahnya, insyaallah. Amin. Kita doakan makin banyak orang Jambi yang mau berwakaf tanah, insyaallah. Makin banyak orang Jambi bertanam kelapa sawit yang hasilnya untuk pendidikan. Pesantren ini bukan punya Abdul Somad. Kalau saya mati, anak saya tidak mewarisi, saya tidak dapat apapun. Ini bukan bisnis, ini bukan politik, ini hanya untuk menyebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saudara saya dari Sabang sampai Papua yang mengundang Ustaz Abdul Somad, paham dia keinginan Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad bukan cuma datang ceramah, tablik akbar, tanah lapang penuh, menggelegar, bukan. Tapi lebih daripada itu, kalau Ustaz Abdul Somad pulang, ada meninggalkan pondok pesantren. Jadi daerah-daerah lain yang mau meniru, tirulah bagaimana orang Jambi. Setuju? Baik? Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik di Jambi ini mudah-mudahan diperbanyak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang baik, apa kata Nabi mendoakannya? Katsarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Ada orang kaya di Jambi Pak Ustaz, tapi pelit, bakhil, medit. Jangan doakan dia cepat mati. Doakan supaya dapat hidayah, supaya kalau dia mati menghadap Allah, tanahnya itu dibangun masjid, diwakafkan, mengalir setelah dia mati, insyaallah. Amin ya rabbal. Berapa banyak orang Jambi yang dulu hebat-hebat, kaya-kaya, sawitnya sejauh mata memandang, karetnya tak habis 7 keturunan, tapi begitu meninggal dunia habis semuanya. Sawit dibagi-bagi anak cucu. Anak mungkin tak terlalu galak, menantu luar biasa. Istrinya habis diambil orang. Ibu-ibu ini kalau bapak ini meninggal, ibu akan nikah dengan brownies, berondong manis.
Tengok ketawa mereka. Ibu jangan tersinggung kalau saya tanya. Boleh saya tanya, Bu? Boleh. Jujur. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Ini Ustadz Somad ini provokator ini. Dia mau mengadu domba bapak-bapak sama ibu-ibu. Saya tidak ada niat jahat. Saya cuma mau menginginkan bahwa kalau kita mati, bini kita pun tak mau ikut. Betul, Bu? Cukuplah sekali aja, jangan sampai 2 kali. Sakit kali hati bapak itu nanti. Yang kita bawa adalah tarawih kita, witir kita, zikir kita, infak kita, sedekah kita. Kalau kebetulan ada bapak ibu jadi orang kaya, sesungguhnya Allah menjadikan kekayaan itu untuk jadi amal jariah. Kalau ada di antara bapak ibu jadi penguasa, sesungguhnya kekuasaan itu dititipkan Allah supaya bisa menjadi amal jariah. Abdul Somad tak dititipkan kaya, Abdul Somad tak dititipkan kekuasaan, dititipkannya sedikit ilmu. Allah ingin supaya ilmu ini menjadi amal jariah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad mati husnul khatimah. Semangat ya Allah. Apalah yang membuat Ustaz haru di Jambi ini? Saya haru di Jambi ini, orang Jambi wakaf tanah. Saya haru di Jambi ini, orang Jambi buatkan pesantren Darul Ihsan. Saya haru di Jambi ini, orang Jambi datang ramai-ramai tabligh akbar. Saya haru di Jambi ini. Duduk saya dengan Pak Gubernur, datang anak-anak kecil bersalaman. Saya melihat anak kecil, mereka inilah yang akan memakmurkan Masjid Al-Falah tahun 2050 nanti. Anak kecil yang 3 orang datang bersalaman tadi, sekarang umurnya baru 5 tahun. Berarti tahun 2053 dia berumur 35 tahun. Dia jadi gubernur, jadi wali kota, jadi polisi tentara, jadi pengacara orang kaya. Mereka ini masa depan. 2053 saya datang ke Jambi, mereka yang mengundang saya. Waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad ceramah di Jambi sampai lupa waktu. Sudah jam 9.22, akhirnya dikasih kartu kuning. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan kita di dunia ini kalau bisa titiknya itu adalah titik wal asri, sama-sama punya waktu. Innal insana lafi khusri, semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang pejabat rugi, yang tak ada jabatan lebih rugi lagi. Tapi jangan kecewa, ada yang beruntung. Illal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, dan dia tak mau sendirian. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. 5 inilah orang-orang yang mendapatkan balasan di hadapan Allah. Mudah-mudahan halal bihalal yang kita lakukan ini